the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang, saudaraku. Kita akan masuk ke seri keempat daripada pembahasan tema ketika aku diuji dan dicobai. Kepada saudara-saudara yang ada di kota-kota di Indonesia, saudara-saudara yang ada di kota-kota di luar negeri, ketemu kembali dalam pembahasan seri ini. Namun demikian, sebelum kita masuk ke pembahasan seri terakhir daripada tema ini, saudaraku, ada suatu informasi bahwa setiap kali saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng, karena ketika saudara klik subscribe dan klik lonceng, saudaraku, kalau ada khotbah saya yang terbaru dirilis, secara otomatis sudah ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk mengikuti ibadah. Demikian informasi yang saya berikan saudara-saudara sekalian. Baik, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian kedua dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bagian ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita masuk pembahasan session. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti, supaya setiap jemaat yang mendengarkan mereka boleh teguhkan imannya. Beri hikmat kepada hamba-Mu menguraikan setiap penjelasan dengan bahasa sederhana. Tuhan, kami siap mendengar Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seri keempat daripada tema ketika aku diuji dan dicobai adalah seri yang terakhir dari khotbah serial tema ini, saudara sekalian. Nah, sebelum saya memulai, saya perlu memberi beberapa informasi kepada saudara-saudara sekalian. Pada seri terakhir, saudaraku, tentu akan dipakai seri 1, 2, dan 3 yang sudah kita bahas. Jadi saya tidak mengatakan resume part 1, resume part 2 lagi, saudaraku. Saya akan langsung, karena saya menganggap saudara-saudara sekalian pasti sudah mendengar seri pertama, seri kedua, dan seri ketiga dari tema ketika aku diuji dan dicobai, saudaraku. Jadi seri keempat ini adalah, saudaraku, berbicara tentang 3 seri yang terdahulu, sekaligus seri keempat menutupi, saudaraku, seluruh khotbah 4 seri tentang ketika diuji dan dicobai, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, perlu suatu konsentrasi yang cukup tinggi, ya, mengkonsentrasikan pikiran saudara dan pendengaran supaya bisa menyimak dengan baik, saudara-saudara sekalian. Oke, kita akan mulai. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai ujian dan pencobaan, saudaraku, ketika kita bicara mengenai ujian pencobaan, sangat banyak hal yang sudah kita bahas yang harus kita mengerti dengan baik. Yang pertama, saudaraku, pada saat kita berbicara mengenai tentang ujian dan pencobaan, pasti berkaitan, saudaraku, dengan 3 aspek yang penting, yaitu tentang Tuhan, tentang manusia, dan tentang setan dan kuasa gelap yang lain, saudaraku. Ketika ujian dan pencobaan berkaitan dengan Allah, saudaraku, kita harus mengerti bahwa ujian itu datang dari Tuhan. Nah, cobaan itu datang dari setan. Namun demikian, ketika ujian dan cobaan itu berkaitan dengan Allah, baik ujian, baik cobaan itu datang dari setan, tetap ada di bawah otoritas Tuhan, saudaraku.
Jadi ujian dan pencobaan itu tetap di bawah kendali Tuhan, otoritas Tuhan. Nah, ini menjadi suatu standing point yang harus kita pahami dengan baik ketika kita memikirkan, menggumuli ujian dan pencobaan yang kita hadapi. Jadi baik ujian maupun cobaan tetap di bawah otoritas Tuhan. Ini yang kita sudah bahas, saudaraku. Harus ingat betul. Sedangkan kalau kita bicara dengan setan tentang pencobaan yang diberikan setan, saudaraku, setan berhak mencobain kita, tapi cobaan dari setan, saudaraku, tidak melampaui. Cobaan dari setan tetap dalam kendali. Setan pun harus minta izin Tuhan, approval daripada Tuhan untuk mencobai manusia. Jadi setan itu tidak berkuasa sehebat-hebatnya untuk mencobai manusia. Tetap ada limitnya kuasa setan itu, saudaraku. Kemudian kalau kita bicara manusia kaitan dengan ujian dan pencobaan, saudaraku, ketika manusia diuji oleh Tuhan, sifatnya pasti meneguhkan iman manusia itu. Namun demikian harus kita pahami, sebagai manusia, saudaraku, kadang-kadang kita tidak kuat menghadapi ujian. Bukan karena Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ini kita bahas untuk nanti selanjutnya. Tentang cobaan itu, saudaraku, manusia itu ketika menghadapi cobaan, dia harus memahami 2 poin yang penting. Kalau tidak, manusia itu akan salah mengerti. Nah, ketika dia salah mengerti, dia tidak bisa menghadapi cobaan itu dengan baik. Pengertian tentang 2 poin ketika manusia menghadapi cobaan itu apa? Harus dibedakan antara pekerjaan setan dengan kelemahan manusia. Ini sangat vital, saudaraku. Kalau tidak dipahami dengan baik, kebanyakan orang-orang percaya selalu ketika sudah menghadapi cobaan, selalu yang disalahkan itu setan. Selalu yang disalahkan lingkungan, selalu disalahkan keadaan. Padahal cobaan itu, saudaraku, dia menyangkut 2 hal yang sangat penting. Hal yang pertama adalah menyangkut kelemahan manusia itu sendiri. Keinginan kita, saudaraku. Alkitab jelas sekali mengatakan manusia dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Keinginan kita ini beragam-ragam, saudaraku. Ada keinginan yang sifatnya bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, sementara pekerjaan setan, dia menunggu, saudaraku. Dia menunggu, mengamati, menganalisa, memperhatikan. Alkitab memakai bahasa, ia seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Jadi setan bekerja memperhatikan kelemahan kita. Dari kelemahan kita itulah dia akan bekerja lewat situ, jadilah pencobaan, saudaraku. Jadi kita harus paham. Nah, cara yang paling efektif adalah, saudaraku, ketika kita mampu menyadari kelemahan kita. Ketika kita mampu mengendalikan keinginan kita, maka kita menjadi mampu untuk minimize cobaan datang kepada kita. Tapi ketika kita hidup dengan berdasarkan keinginan kita yang menggebu-gebu tanpa arah, pekerjaan setan sangat besar di situ. Dan kejatuhan kita, saudaraku, sangat mungkin terjadi karena kita tidak aware terhadap keinginan kita sendiri. Jadi ketika kita bicara cobaan berkaitan dengan manusia, 2 poin itu harus diperhatikan. Seumur hidup, saudaraku, harus diperhatikan. The weakness of human and the work of Satan. Itu 2 hal yang akan menjadikan kita jatuh dalam pencobaan. Oke? Nah, saudara perhatikan poin ini. Nah, ini merupakan sesuatu yang penting, standing point untuk kita memahami. Baru kita bergerak ke pemikiran selanjutnya, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika kita berbicara mengenai ujian, saudaraku, jelas sekali ujian itu datang dari Tuhan, saudaraku. Jelas sekali ujian itu datang dari Tuhan dan sifatnya meneguhkan iman kita. Dan setiap kita sebagai orang percaya, saudaraku, kita akan diuji. Kita akan diuji dan kita akan dicobai, saudaraku. Karena setiap orang yang mengalami ujian, otomatis dia akan naik kelas. Karena misalnya anak kita kalau ujian sekolah, ya otomatis dia akan naik kelas, saudara sekalian. Sebagai orang Kristen, saudaraku, tidak bisa tidak. Setiap kita, dari status apapun, dari kondisi bagaimanapun, kita akan pada ujian dan pencobaan. Itu datangnya silih berganti, saudara sekalian. Nah, ketika ujian itu datang kepada kita, sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus pahami tentang ujian itu dengan baik. Kalau kita tidak pahami, saudaraku, kita akan bisa kecewa sama Tuhan. Kita akan bisa merasa, Tuhan, kenapa ujian datang kepada saya itu tidak habis-habis, Tuhan. Seperti hidup ini harus melalui ujian melulu. Bukan itu, saudaraku. Nah, perhatikan. Ketika kita orang percaya menghadapi ujian dari Tuhan, saudaraku, sebenarnya kita safe. Kalau kita menyadari itu adalah ujian dari Tuhan, walaupun harus lewati dengan banyak hal yang harus dialami, sebenarnya kita safe dalam tangan Tuhan. Karena ujian itu tidak mengandung tujuan jahat. Ujian itu tidak mengandung tujuan untuk menjatuhkan kita. Tidak destruktif sifatnya. Ujian itu sifatnya konstruktif untuk iman kita, saudaraku. Nah, dalam hal ini kita safe.
Nah, perlu sebagai anak Tuhan, sekalipun kita sudah memahami ujian itu safe, tapi kita harus menjelajah, menganalisa, saudaraku, step by step ujian itu dengan baik, sehingga pada saat kita mengarunginya, saudaraku, kita bisa mengarungi dengan baik. Saya tahu, seri kedua daripada ketika aku diuji dan dicoba, saudaraku, sangat disukai oleh jemaat. Kita sekarang sudah mencapai 17K pendengar tentang ujian pencobaan, saudaraku, khusus seri kedua. Nah, di dalam seri kedua, saudaraku, ketika kita berbicara mengenai ujian itu, saya bagi ujian itu menjadi 4 kategori, saudaraku. Kategori pertama adalah ujian yang sifatnya short time. Ujian yang sifatnya pendek, saudaraku, gitu. Nah, itu ada dalam hidup kita. Coba saya pelan-pelan korbannya supaya saudara menyimak dengan pelan-pelan. Saya perhatikan, ada nggak ujian yang sekarang yang kamu alami yang sifatnya short time? Pendek waktunya, saudaraku, singkat, mungkin sebulan, 3 bulan, atau 4 bulan, saudaraku. Ujian yang short time. Kalau saya pakai contoh Alkitab tentang Abraham, masih ingat, saudaraku? Tuhan menyuruh Abraham, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan. Besok pagi-paginya Abraham sudah berangkat. Jadi ujian buat Abraham itu mungkin hanya memakan waktu 2-3 hari. Selesai dia ujiannya. Jadi ujian yang sifatnya short time, saudaraku. Nah, ujian yang sifatnya short time tidak berarti bobot yang diberikan itu lemah atau sedikit. Tidak, saudaraku. Ujian kepada Abraham sifatnya sekalipun short time, tapi kapasitas yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan iman Abraham. Itu kuat sekali, saudaraku. Persembahkan anakmu, itu sesuatu ujian yang hebat sekali. Ujian dari Tuhan buat Abraham, saudaraku. Ada jemaat yang tanya, Pak Pendeta, sebenarnya Tuhan itu kan sudah tahu semuanya. Nah, Tuhan menguji Abraham, Tuhan membiarkan Ayub dicobai setan, Tuhan menguji kita. Toh Tuhan sudah tahu semuanya. Kita bisa lulus atau tidak. Bagaimana kita, Tuhan tahu semua. Lah kalau demikian, Pak, untuk apa Tuhan melakukan hal seperti itu? Sepertinya kurang kerjaan. Jemaat perhatikan. Ujian dan pencobaan diberikan kepada kita, saudaraku, tidak penting bagi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia sudah tahu, saudaraku, bahwa kita akan lulus ujian. Tuhan sudah tahu bahwa Abraham akan lulus ujian. Ujian buat Abraham itu tidak penting bagi Tuhan, tapi penting bagi Abraham. Karena Abraham belum tahu. Dia harus pass through. Dia harus menjalani ujian itu. Baru dia bisa naik kelas. Sama dengan kita hari ini. Jadi kalau saudara menghadapi ujian dan pencobaan, saudaraku, yuk nggak usah mengeluh kepada Tuhan. Karena kalau kamu tidak lewatin, saudaraku, kamu tidak akan mengenal apa itu kesulitan. Kamu tidak akan mengenal apa itu penyertaan Tuhan. Jadi ujian buat Abraham itu sifatnya short time. Ada ujian yang sifatnya medium time, saudaraku. Ya, waktu butuh beberapa tahun, saudaraku, ya. Jadi ujiannya, durasinya agak sedang waktunya. Itu pun kita alami. Saudara perhatikan hidup saudara. Jadi medium time itu bisa saja, ya, saudara mengalami sakit, saudaraku, begitu. Katakan waktu sakit, ya berobat 2 tahun sembuh, itu medium time, saudaraku. Nah, yang medium time itu, ujian yang sifatnya medium time itu, saudaraku, dia bisa bergerak kepada long time. Karena dari short time, medium time, long time, yang terakhir itu until the end of life. Sampai titik nafas terakhir, saudaraku, itu begitu. Jadi saudara sekalian, ketika medium time terjadi dalam hidup kita ujian itu, misalnya tentang sakit, saudaraku, ya. Nah, bisa saja dalam medium time itu Tuhan sembuhkan kita. Yes. Tapi bisa saja tidak sembuh, dia dibawa ke dalam waktu yang long time, saudaraku. Nah, di waktu yang long time itu, saudaraku, kita mulai memahami cara kerja Tuhan. Bisa saja Tuhan sembuhkan, bisa juga Tuhan tidak sembuhkan, saudaraku. Jadi penyakit yang sifatnya long time itu dibawa sampai akhir hidup. Saya kasih contoh hidup saya, masih ingat, saudaraku. Waktu saya sakit jantung, waktu saya mengalami pendarahan mata, itu sifatnya ujian medium time, saudaraku. Nah, ujian medium time itu saya jalani ketika saya operasi jantung, ya, sembuh jantung saya, saudaraku, saya masuk ke long time sekarang. Nah, mata saya satu sudah buta, yang satu kabur. Saya masuk ke perjalanan ujian long time. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Sangat bisa. Kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, jantung yang dioperasi ini akan saya bawa ke long time, until the end of my life. Sampai titik nafas saya terakhir. Termasuk mata saya juga. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, saya akan bawa sampai akhir hidup saya, saudaraku.
Jadi ujian itu ada yang sifatnya short time, ada yang sifatnya medium time, ada sifatnya long time, ada yang sifatnya itu until the end of life, saudaraku. Jadi saudara sebagai anak Tuhan, waktu saudara menghadapi ujian itu, coba kategorikan seperti itu. Sehingga kamu tidak panik gitu. Tidak panik. Oh Tuhan, ini saya hadapi ini long time ini Tuhan. Saya punya istri, tidak cocok sama saya. Banyak hal yang berbeda, walaupun kami sudah menikah 30 tahun. Ini merupakan ujian until the end of life. Kalau dia meninggal, ujiannya selesai. Atau kalau kita meninggal, ujiannya selesai, saudaraku, dibawa seumur hidup. Jadi ujian di tangan Tuhan itu unik sekali, saudaraku. Kita jalani pelan-pelan. Sebenarnya kalau saya sudah khotbah begini, saudara bisa menikmati ujian itu. Walaupun kita harus lewati berbagai kesulitan, saudaraku. You enjoy. You enjoy, saudaraku. Hanya orang-orang yang tidak mengerti makna ujian dan pencobaan itulah akan membawa hidup seperti hidup yang sangat berat, terseret-seret, saudaraku. Oke? Nah, sekarang kita lanjut, saudara sekalian. Ketika kita masuk ke ujian pencobaan, saudaraku, ternyata ujian dan pencobaan itu dia terjadi dalam hidup kita itu bisa terjadi dalam satu peristiwa itu ada ujian dan pencobaannya. Ada ujian yang pure, 100% ujian. Itu kepada Abraham. Nah, saudaraku, ingat, standpoint kembali. Jadi semuanya harus bergerak dengan sistematis, saudaraku. Ketika kita coba menganalisa dalam hidup kita tentang ujian dan pencobaan, harus dianalisa per kasus. Ingat, saudaraku, supaya jemaat jangan bingung. Pak, kenapa ujian pencobaan itu begitu berat kepada saya ya, Pak? Karena saudara melihatnya secara global. Semua kasus saudara lihat secara general. Saudara akan sulit loh. Nah, waktu menganalisa tentang ujian pencobaan itu, lihatnya per kasus. Ini kasus anak saya ini, jadi saudara bisa pahami dengan baik. Tidak semua ujian pencobaan itu sama levelnya. Tidak semua sama kesulitannya. Tidak semua sama durasinya. Maka perlu dilihat per kasus, saudara sekalian. Oke? Jadi, ujian pencobaan itu bisa terjadi dalam satu peristiwa. Bisa ujian lebih dahulu, kemudian baru menyusul pencobaan. Bisa, saudaraku. Ya kan? Bisa cobaan dulu, baru menyusul ujian. Bisa, saudaraku. Jadi, dia bersifat swing, saudaraku. Di Alkitab banyak contohnya, saudara sekalian. Banyak contohnya. Kalau kita lihat Daud, ujian dulu. Daud menjadi tokoh yang mengalahkan Goliat. Setelah dia menjadi panglima, menjadi raja, saudaraku, cobaan datang. Dia bunuh Uria untuk mendapatkan istrinya Uria. Itu cobaan datang, saudaraku. Ada orang yang cobaan dulu, baru ujian menyusul. Ayub, saudaraku. Dia dicobai, habis semua hartanya. Tapi di ujung itu ujian baru datang. Dia diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian. Jadi ujian dan pencobaan dalam hidup kita itu bisa terjadi dalam satu peristiwa. Nah, ini kita harus hati-hati, saudaraku. Saya mengambil contoh, ingat nggak? COVID. COVID ini adalah ujian sekaligus pencobaan. COVID adalah ujian pencobaan, dia datang silih berganti dalam satu peristiwa, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara kalau sudah pahami seperti itu, ini merupakan suatu rangkuman untuk melihat secara keseluruhan tentang ujian dan pencobaan itu. Nah, kita perlu perhatikan satu poin penting, saudara sekalian. Pertanyaan ini muncul dari jemaat. Pak Pendeta, rasanya ujian dan pencobaan saya hadapi itu kelihatannya melampaui kemampuan saya. Kelihatannya Tuhan tidak peduli saya. Jadi waktu saya menghadapi itu, akhirnya saya sudah menjadi tawar hati, Pak. Bagaimana saya menghadapi? Saudara ingat, poin satu ini menjadi penting, menjadi contoh kasus untuk saudara hidupi ujian dan pencobaan itu seumur hidup. Kenapa begitu, saudaraku? Perhatikan. Ayat yang kita baca tadi, saudaraku, ujian dan pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak melampaui kekuatan kita. Nah, masalahnya kenapa ada jemaat merasa yang dia alami itu melampaui kekuatan dia? Kayaknya Tuhan tidak peduli. Why, saudaraku? Saya kasih ilustrasinya biar mudah. Alkitab sudah ngomong, saudaraku, ujian dan pencobaan yang Tuhan berikan itu tidak melampaui kekuatan kita. Oke? Saya ambil contoh. Tuhan kasih ujian 50 kilo, saudaraku ya. Nah, ketika kita menjalaninya, kita merasa 100 kilo. Diberi oleh Tuhan baru 50 kilo. Kita rasanya seperti 100 kilo. Dalam hal ini bukan Tuhan yang salah, saudaraku. Dalam hal ini adalah kesalahan kita untuk mengerti. Kita terlampau mengasihani diri. Kita terlalu cengeng kepada hidup ini, saudaraku. Yaitu kita ini sebenarnya kita mampu, tapi kita malas. Kita enggan. Kita tidak mau tabah. Kita tidak mau mengarungi. Maka kita menggunakan alasan Tuhan memberikan aku terlampau besar ujian dan pencobaan ini. Sebenarnya tidak, saudaraku. Karena waktu Tuhan mengatakan demikian, ujian dan pencobaan itu tidak boleh kekuatanmu. Tuhan bukan Tuhan yang bohong.
Bukan Tuhan yang tidak peduli. Rencana Tuhan semuanya pasti baik. Bukan Tuhan yang jahat. Problemnya not in God. Problemnya ada di kita. Cara memahaminya terlampau cengeng, kemudian terlampau kasihani diri. Tidak mau berani menderita untuk hal yang harus dilalui, saudaraku. Ini problem dalam mengalami ujian pencobaan. Ini problem besar yang dihadapi manusia, saudaraku. Nah, itu saya sudah bahas. Artinya kita harus berani mengevaluasi diri, begitu. Jangan kasihani diri kita, saudaraku. Memang kalau sudah harus dilalui, kita lalui. Harus diarungi dengan air mata, jalani, saudaraku. Harus dalam bentuk pedih hati, nggak apa-apa. Harus dalam bentuk kekurangan. Tidak seperti dulu lagi. Tidak sekaya dulu lagi. Keluarga tidak selengkap dulu lagi. Kesehatan tidak sesehat dulu lagi. Harus arungi itu. Tidak boleh lagi mengatakan, kok aku tidak seperti dulu ya Pak. Kalau dulu kan begini. Itu dulu sudah menjadi masa lalu. Sudah lewat. Jangan terbenam di masa lalu, saudaraku. Sekarang kamu hadapi keadaan sudah begini keadaannya. Tidak seperti dulu lagi. Ya, jangan mengasihani diri. Kalau mengasihani diri, saudara akan bilang, Tuhan, terlalu berat nih cobaan. Terlalu berat ini ujian Tuhan. Aku kenapa dulu hidupku senang, kenapa sekarang jadi susah. Akhirnya complaining itu, saudaraku, tidak menolong saudara untuk melihat kebesaran Tuhan. Tidak menolong saudara untuk bijaksana, tidak menolong saudara untuk menjadi cerdas rohani, spiritual quotient untuk melihat Tuhan bekerja lewat ujian cobaan yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Ini masalah besar. Ini masalah besar dalam 4 seri khotbah ketika diuji dan dicobai. Ini masalah jemaat saudaraku. Harus perhatikan dengan baik. Ini penting saudaraku. Kalau poin ini saudara bisa telusuri dengan baik, 4 seri ini selesai saudaraku. Pasti bagus. Namun demikian ada satu poin terakhir yang harus saudara perhatikan. Dia akan melengkapi 4 seri ini menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya untuk melewatinya. Saudaraku, perhatikan poin ini. Karena ada orang-orang percaya yang merasa Tuhan memberikan ujian pencobaan itu melampaui limitnya dia, saudaraku. Timbul mengasihani diri, timbul merasa enggan melewati, saudaraku, maka bisa timbul sesuatu penderitaan yang lebih lanjut. Padahal kalau dia arungi dengan baik, dia jalan dengan baik ujian dan pencobaan itu, penderitaan ada. Dia alami penderitaan itu ya biasa saja, seperti kata Alkitab. Penderitaan yang biasa. Tapi karena dia terlampau kasihani diri, dia enggan menjalani itu, saudaraku, penderitaan jadi double, saudaraku. Penderitaan jadi double. Dan mungkin lamanya penderitaan akan menjadi lebih lama. Bukan karena Tuhannya, karena kesalahan manusia itu mengerti. That is the problem, saudaraku. Bisa begitu loh hidup ini. Pak, kenapa ujian saya nggak berakhir ya Pak? Bukan karena Tuhan. Karena you memang memilih jalan seperti itu. Karena you tidak mau menjalani. Maka waktu yang sebenarnya hanya 2 bulan you selesai, tapi kita tidak mau menjadi selesainya menjadi 2 tahun. Ya, 2 tahun itu kan penderitaan menjadi sangat panjang, saudaraku. That is not because of God. Because of us. Karena kita, saudaraku. Nah, problemnya adalah ketika kita sudah seperti itu, penderitaan bertambah lama. Karena kesalahan kita, saudaraku. Nah, ujungnya bisa terjadi berapa hal. Ketika orang sudah dalam kondisi begitu, saudaraku, menjalani ujian atau pencobaan yang dirasa terlalu berat, yang dia enggan menjalaninya, terlalu kasih diri, di tengah-tengah sampai menuju kepada ujung dari ujian pencobaan itu, bisa terjadi berapa hal. 1, manusia itu bisa kehilangan kepercayaan. Dia bisa pindah kepercayaan. 2, manusia itu bisa menjadi ateis. Artinya apa? Dia keraguan dia menjadi besar tentang Tuhan itu ada. Mana Tuhan pelihara saya? Mana Tuhan jaga saya, Pak? Mana Tuhan jaga saya? Saya masih ingat kira-kira 25 tahun yang lalu. Ketika seorang majelis, dia melayani gereja itu kira-kira 15 tahun. Anaknya hampir lulus ujian tinggal di wisuda, saudaraku. Begitu, lulus kuliah tinggal di wisuda. Anaknya suatu hari membawa motor di jalan itu, keseleo ada lubang masuk ke di bawah itu kontainer, saudaraku. Itu kepalanya tergilas sampai pecah, saudaraku. Ini majelis di gereja itu teriak-teriak. Tuhan apa yang saya sembahyang ini? Tuhan yang saya sembahyang selama 15 tahun. Tuhan yang saya layani. Tuhan apa ini? Kenapa tidak jaga anak saya, saudaraku? Itu bisa orang sampai bisa kehilangan kepercayaan menjadi ateis, meragukan Tuhan luar biasa, saudaraku, atau pindah kepercayaan. Jadi ketika manusia itu tidak mau menjalani sesuai kapasitas yang ada, dia merasa lebih di ujung sampai hampir akhir dari ujian pencoba karena dia merasa sudah terlampau tidak mampu melewati, bisa terjadi itu. Kehilangan kepercayaan, menjadi ateis,
Atau pindah kepercayaan. Bagi dia Tuhan yang sekarang dia sembah itu nggak ada guna lagi, saudaraku. Nah, hal itu bisa terjadi nggak? Sangat mungkin. Bagi orang percaya, iya nggak apa? Yes. Ini penting, saudaraku. Tapi perhatikan. Orang-orang seperti itu, saudaraku, ketika sampai di titik terakhir, terjadi pemindahan, terjadi penyelewengan, terjadi sifat pikiran menjadi ateis, saudaraku, begitu ya. Nah, orang demikian perlu diperhatikan. Jadi waktu dia mengalami sampai poin seperti itu, saudaraku ya, dia mengalami poin seperti itu, sampai di titik seperti itu, terjadi yang dua istilah muncul. Satu disebut backsliding. Backsliding itu artinya menyimpang, saudaraku, menyeleweng. Pindah kepercayaan, ya saudaraku, menjadi ateis, tidak mau sembah-sembah lagi, disebut Tuhan itu tidak mau, saudaraku. Bisa terjadi seperti itu. Itu namanya backsliding, oke? Itu istilah pertama, backsliding. Istilah kedua itu fall away. Kalau backsliding itu menyeleweng, menyimpang. Tapi kok fall away itu lenyap, hilang, saudaraku, begitu. Artinya orang itu tidak pernah kembali ke Tuhan. Nah, ini poin ini penting, saudaraku. Jadi Pak, sebagai orang percaya, ketika saya menghadapi ujian pencobaan, katakan dalam satu kasus, saya lemah sekali, Pak. Ya, saya bisa menjadi orang terhilang nggak, Pak? Menjadi orang ateis nggak, Pak? Dengarin saya jelaskan. Kalau kamu seorang true believer, kalau kamu seorang Kristen sejati, saudaraku, kalau you seorang Kristen sejati, itu terjadinya begini. Kalau you Kristen sejati, maka ada suatu hal disebut perseverance of the believer, yaitu pemeliharaan orang percaya oleh Tuhan, saudaraku. Jadi sekalipun dalam perjalanan saudara sampai titik terakhir, saudara sudah tidak mampu, udah susah saya, Pak, terjadi penyimpangan, bisa. Terjadi pindah kepercayaan, bisa. Terjadi menjadi orang ateis, bisa, saudaraku. Tapi patokan kuncinya adalah kembali, kamu true believer atau tidak? Kamu Kristen sejati atau tidak? Kalau you ada Kristen sejati, saudaraku, itu namanya penyelewengan. Itu suatu pasti return to God, kembali ke Tuhan. Itu disebut pemeliharaan orang percaya. Itu terjadi, saudaraku. Yes, itu ada. Jadi disebut perseverance of the believer. Jadi terjadi penyimpangan, suatu return kembali ke Tuhan. Itu bisa terjadi, saudaraku. Tapi ingat, pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan kepada orang percaya tidak boleh salah ngerti. Salah ngerti jadi bahaya. Saya kasih contoh. Abad 15, saudaraku. Abad 15, gereja mengeluarkan suatu surat namanya surat indulgensia. Surat indulgensia itu adalah surat penghapus dosa, saudaraku. Saudara ketik di Google, indulgensia akan keluar, dan saudara akan membaca sejarah gerejanya, oke? Itu surat penghapus dosa. Jadi surat penghapus dosa itu bisa dibeli di gereja. Gereja keluarin indulgensia, surat penghapus dosa. Nah, ketika jemaat membeli surat itu, suatu hari ketemu jemaat, suatu malam jemaat yang jalan di jalan sedang mabuk berat, padahal dia orang percaya. Ditanya, kenapa kamu mabuk? Dia sambil minum, dia sambil tunjukkan, aku ada surat indulgensia, surat penghapus dosa. Jadi dia minum terus. Nah, itu contohnya dikaitkan dengan perseverance of the believer, pemeliharaan Roh Kudus. Kalau saudara mengertinya, oh Tuhan pelihara saya ya Pak ya. Oh kalau gitu, saya ya lanjutkan aja hidup, pokoknya mau nyimpang apa-apa nanti balik. Justru pengertian seperti itu hanya menunjukkan you are not true believer, saudaraku. True believer nggak begitu. Jadi wah, saya akan manfaatkan ini karena Tuhan akan pelihara saya. Salah mengerti itu berarti you playing God. Ini bahaya, saudaraku. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu saudara true believer atau tidak. Jadi saudaraku, pemahaman tentang perseverance of the believer, dipelihara Tuhan itu ada suatu pemahaman yang harus benar, tidak boleh playing God, nggak boleh, saudaraku. Jadi di antara saudara memahami dengan sungguh-sungguh akan pemeliharaan orang percaya, dengan saudara pura-pura bego, memanfaatkan, itu tipis sekali, dan yang tahu itu Tuhan, saudaraku. Yang tahu hatimu itu Tuhan, saudaraku. Ini kan bahaya. Jadi suatu hari kalau orang, saya dipelihara Tuhan, saya sengaja buat ini, buat nanti Tuhan kembalikan saya. Pasti tidak kembali, itu namanya fall away. Lenyap, saudaraku, karena orang itu pasti bukan true believer. True believer nggak begitu. Maka di sini berlaku namanya Tuhan itu pelindung kita yang sejati, saudaraku. Kalau saya sudah khotbah sampai di sini, God in control. Tuhan tetap dalam pengendalian, dalam ujian dan pencobaan. Mestinya kita safe, saudaraku. Tinggal jalani aja. Sampai ujung pun kalau terjadi kesalahan, Tuhan lindungi kita. You mau cari Tuhan yang mana, saudaraku? You mau cari Tuhan yang mana?
Sampai dalam kesalahan kita, saudaraku, dalam ujian pencobaan pun, tetap ada pemeliharaan Tuhan kepada kita orang percaya. Kamu mau cari Tuhan yang di mana? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan He die for us. Dia mati buat kita. Dia jaga kita. Dia pelihara kita. For the first time when we live in Jesus, kita menjadi warga negara sorgawi. Tuhan pelihara kita. Tapi jangan memanfaatkan kebaikan Tuhan. Hanya orang-orang yang percayanya tanda kutip lah yang akan memanfaatkan kebaikan dan pengampunan Tuhan, saudaraku. Hanya orang-orang yang notabene-nya kepercayaan tanda kutip yang akan memanfaatkan ini perseverance of the believer, saudaraku. Nggak boleh. Nggak bisa. Justru hal ini perlu suatu spiritual grieving. Yaitu apa? Hiduplah dengan tekun, jauhkan dari hal yang tidak baik. Walaupun diuji, dicobai, pahami akan firman, tidak melalui kekuatanku, you lewati, dan tidak memanfaatkan kebaikan Tuhan dengan cara seperti itu. Sebenarnya kita safe, saudaraku. Sebenarnya kita safe dalam hal ini. Maka saya senang kalau bisa khotbah 4 seri ini. Seri 4 ini menjadi penting untuk saudara merasa aman. Iya ya Pak ya. Kalau kamu benar-benar cinta Tuhan, kau benar-benar sayang Tuhan, Tuhan mati buat engkau, kau jangan takut melewati ujian itu. Di tengah COVID begini ini, mungkin hartamu habis. Kamu nggak usah takut melewati pencobaan itu. Walaupun air matamu harus habis. Mungkin banyak hal yang harus kamu alami. Karena you mengerti akan hidup ini. Kamu ada di tangan Tuhan. Hidup kita bukan kita punya lagi. Tapi Tuhan punya. Tuhan punya. Hidupku bukan aku punya lagi. Tapi Tuhan punya. Sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan. Udah dipelihara Tuhan sampai akhir hidup. Hanya kita diberi suatu cara untuk hiduplah, tekuni hidup ini dengan hati yang takut dan gentar. Jalani dengan baik, gitu. Hargai anugerah yang Tuhan beri. Sebenarnya safe, saudaraku. Khotbah saya tidak membuat jemaat takut. Khotbah saya tidak membuat jemaat menjadi lupa daratan. Justru khotbah saya membuat jemaat aware. Hati-hati, tulus hatinya, sungguh hidupnya. Karena Tuhan itu Alfa dan Omega. Tuhan memperhatikan keadaan kita. Saudara sekalian, mengerti gak engkau? Mengerti gak engkau? Kenapa seri keempat ini menjadi penting? Karena di tengah hiruk pikuknya ujian dan pencobaan itu, saya khawatir jemaat jadi putus asa. Kalau sudah putus asa, pasti salah mengerti Tuhan. Tuhan tidak peduli saya, Tuhan tidak jaga saya. Enggak begitu, saudaraku. Hanya kita yang misunderstanding God. Coba pelan sebentar menyimak khotbah hari ini. Saudara yang baik ada di Indonesia, ada di luar negeri, mungkin sama subuh atau pagi. Saudara yang ada di Batam, di Medan, Surabaya, Jakarta, di Singapura, Melbourne, Sydney, Philadelphia, Los Angeles, coba perhatiin. Mungkin saat-saat saya khotbah seperti ini, saat-saat kamu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Hampir-hampir kamu komplain. Hampir-hampir kamu mau tidak percaya Tuhan saja. Hampir-hampir kamu sudah meremehkan Tuhan. Hampir-hampir mulutmu sudah mau meneriaki Tuhan. Begitu. Seolah Tuhan itu tidak care. Seolah Tuhan itu nggak peduli. Tuhan itu seolah-olah tutup mata terhadap apa yang kamu alami. Saya jawabnya, tidak sama sekali. Kamu keliru tentang Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Allah itu Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita sampai detik nafas terakhir, saudaraku. Mengertikah engkau? Coba simak sebentar khotbah hari ini. Saya tahu respon jemaat banyak sekali tentang khotbah serial yang satu ini. Karena ini mainstream daripada kehidupan jemaat dalam berbagai hal yang dia hadapi. Saudara sekalian, ada yang kehilangan orang tua di COVID, ada yang kehilangan anak dalam kecelakaan kendaraan, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan penghasilan, seolah merasa Tuhan itu sudah jauh di sorga sana, tidak peduli. Ada orang merasa sudah lepas ikatan dengan Tuhan, berbuat sesuka hati apa saja, begitu. Buang kepercayaan. Sudah dengar khotbah hari ini, 4 seri ini. Tuhan peduli engkau. Tuhan sayang engkau. Tuhan cinta engkau. Tuhan kasih ujian dan pencobaan justru untuk menunjukkan betapa sayangnya dia. Supaya you imannya naik kelas. Supaya you experiencing God. Lewat air mata kamu mengalami Tuhan. Lewat semua kesulitan itu, kamu melihat kebesaran Tuhan. Kamu melihat keagungan Tuhan. Saudara sekalian, mengerti gak engkau? Mengerti? Coba lihat hidupmu. Saya berharap 4 seri ini sudah cukup rangkumannya untuk saudara melihat hidup.
Saudara boleh mendengarkan ikan ini berkali-kali, saudaraku, karena satu kali tidak cukup, saudaraku. Dari seri 1 sampai seri 4, you dengarin pelan-pelan, you combine semuanya menjadi satu keutuhan untuk you jalani hidup ini, saudaraku. Saya sering ngomong, bukan, dalam hidup kita ini, saudaraku, tidak pernah akan seperti dulu lagi. Dulu banyak teman, waktu kita muda banyak teman. Setelah kita menikah, saudaraku, anak, istri, suami, dengan pekerjaan menjadi lebih sedikit berkurang temannya. Pada saat anak-anak kita mulai kuliah, mulai berkeluarga, makin kecil lagi lingkarannya. Tinggal kita berdua, keluarga anak-anak kita udah sendiri-sendiri. Akhirnya tinggal kita berdua menjadi makin tua, saudaraku. Jadi makin lama hidup ini, apa yang ada di bagian diri kita itu makin lama makin berkurang, makin lama makin hilang, saudaraku. Tapi dengan cara begini kita memahami pekerjaan Tuhan, saudaraku. Tidak ada dalam hidup yang kita miliki ini semua bisa kita bawa pergi. Tidak ada, saudaraku. Semua harus tinggal di bumi. Dan ini fana. Dia tidak kekal, saudaraku. Tidak kekal. Anak-anak kita akan pergi semua. Akhirnya kita menjadi tua. Badan kita, fisik kita, rambut kita pun akan memutih, saudaraku. Karena faktor itu akan terjadi pada diri kita. Yang menjadi problem besar adalah dalam perjalanan hidup ini. Mengertikah engkau tentang ujian dan pencobaan? Itu seperti permata yang Tuhan berikan kepada kita. Itu seperti permata. Permata yang mahal, tapi ujung-ujungnya tajam. Kalau kamu tidak mampu memegangnya, tanganmu akan terluka. Ujian dan pencobaan itulah permata Tuhan, yang Tuhan siapkan buat kita untuk kita arungi, saudaraku. Kalau kamu mampu melihat itu, kamu akan melihat kebesaran Tuhan. Mari jemaat kita berdoa. Lihat dirimu masing-masing, saudaraku. Mungkin saat-saat seperti ini engkau ada di negara lain, lagi membawa kendaraanmu on the way home. Hati-hati di jalan, lihat ke depan sambil mendengar khotbah ini. Atau engkau lagi di kamar sambil mendengar lewat ujian pencobaan yang berat yang kamu hadapi. Gak tahu lagi siapa yang bisa tolong saya, Pak. Aku nak ngerti, Pak. Rumah pun sudah gak ada, bayar kontrakan saya gak ada uang, Pak. Gak tahu harus buat apa. Kau dengar khotbah ini. Atau engkau bersama keluarga besar lagi duduk di halaman rumah, lagi duduk di dalam rumah, lewat TV, engkau mendengar khotbah ini. Kau simak satu persatu. Mungkin saat ini di tubuhmu bersarang penyakit yang sangat berbahaya. Ada suatu ujian yang harus kamu bawa ke dalam long time. Maybe sampai the end of life. Itu ujian yang kamu emban dalam tubuhmu yang Tuhan kasih. Jangan kamu kecewa. Jalani itu. Karena Tuhan ada di situ. Pemeliharaan Tuhan sempurna terhadap iman yang Tuhan anugerahkan kepada engkau. Atau engkau businessman yang sulit sekali sekarang keadaannya menjadi susah. Atau engkau seorang mahasiswa, mahasiswi yang cita-cita tinggi terhempas oleh COVID. Gak tahu harus buat apa. Dan engkau lapor kepada Tuhan dengan air mata. Tuhan tahu semua kesulitanmu. Kau dengar khotbah hari ini, kau bawa pulang 4 seri khotbah ketika diuji dan dicobai, pahami dengan baik, dan engkau akan melihat setitik pencerahan buat jalan hidupmu. Kau akan melihat tangan Tuhan ada di situ. Di semua bagian hidup, di tengah suka duka, senyum, tawa, dan tangis, di situ Tuhan ada. Ujian dan pencobaan, di situ Tuhan hidup di situ dalam hidupmu. Tuhan, hamba berdoa, kiranya engkau meneguhkan umat di tengah pergolakan hidup, ujian dan cobaan yang datang. Kiranya engkau meneguhkan iman mereka di tengah banyak hal yang mereka tidak mengerti, atau mereka mulai salah mengerti, atau mereka sudah mulai meragukan engkau, Tuhan. Hamba berdoa tangan Tuhan diletakkan di atas kepala mereka, dan tangan Tuhan diletakkan di hati mereka untuk meneguhkan iman, untuk memberikan pikiran yang kuat untuk melatih setiap kehidupan. Buat mereka, hubungan mereka, intimasi with God itu menjadi strong. Mereka punya worldview menjadi kuat. Dan mereka punya iman bertumbuh di tengah pergolakan ujian dan pencobaan. Supaya dengan iman mereka boleh mengalahkan dunia. Mereka dijadikan menjadi lebih daripada umat, menjadi umat pemenang. Tuhan, kau dengar hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. To
He